Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Nabiina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Ketika hati dilanda cinta, Masya Allah, terasa terkadang hati itu berbunga-bunga. Terkadang hati itu mendung, seperti mendungnya hari ini. Bahkan terkadang ketika hati dilanda cinta, kehidupan kita berubah drastis. Ya mungkin tadinya kita tidak suka melamun, jadi suka melamun. Yang tadinya tidak suka tertawa, jadi suka tertawa. Memang subhanallah dahsyatnya cinta menjadikan seseorang itu berubah drastis. Karena memang cinta itu fitrah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan di dalam kehidupan manusia ada rasa cinta, ada rasa benci, dan itu merupakan bumbu-bumbu kehidupan kita. Namun ya akhul Islam, a'azakumullah, cinta memang fitrah, akan tetapi syariat kita datang membawa batasan-batasan dalam hal ini. Bayangkan coba ya, ada orang yang jatuh cinta dan dilanda cinta, sehingga akhirnya ia selalu ingat si dia. Dalam aktivitasnya ia selalu ingat si dia. Sehingga akhirnya dia banyak lupa kepada zikir kepada Allah. Dia pun banyak lupa untuk senantiasa membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin ketika sholat saja dia tidak khusyuk. Membaca Al-Quran pun mungkin juga tidak terasa ya keindahannya. Bahkan terkadang ada perasaan ria ingin didengar si dia. Wah, pokoknya gak enak. Perasaan seperti itu sebetulnya harus segera diobati. Jangan dibiarkan begitu saja. Karena apabila kita biarkan perasaan seperti itu terus menghunjam di dada, itu akan mengotori hati kita. Akan menjadikan kita lupa kepada Allah, lalai daripada perintah Allah. Bahkan kita akhirnya lalai untuk mencintai Allah dan mencari cinta Allah. Kita menjadi akhirnya orang yang mengejar cinta wanita. Yang kita pikirkan bagaimana si wanita ini bisa mencintai kita. Bagaimana supaya kita bisa dekat kepada dia. Bahkan terkadang seringkali tidak lagi peduli halal ataupun haram tentang batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Memang itulah kisah cinta yang banyak menjadikan manusia lalai. Pemuda-pemudi menjadi lalai dan mabuk cinta. Akhirnya mereka pun dilalaikan oleh syaitan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkadang mereka sudah tidak peduli lagi dengan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mau berdua-duaan. Padahal kata Rasulullah SAW, tidaklah wanita dan laki-laki berdua-duaan dengan tanpa mahram kecuali yang ketiga syaitan. Mereka ingin berpegang-pegangan. Padahal kata Rasulullah, la an yut'ana ahadukum ra'su ahadikum bihadidah. Lebih baik seseorang kepalanya itu ditusuk dengan besi daripada ia memegang wanita yang bukan mahramnya. Bahkan subhanallah, untuk berzikir kepada Allah menjadi berat di hati mereka dan lisan-lisan mereka. Dia lebih asyik untuk mengingat si dia. Maka subhanallah ya akhul Islam, ini penyakit bagi seorang mukmin, ini perkara yang tidak boleh ya terus-menerus ada di hatinya. Lalai dalam sholatnya, lalai dari zikirnya, lalai juga dari ya mencari keridhaan Rabbnya dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau ternyata cinta itu hanya bertepuk sebelah tangan. Kita mencintai dia tapi ia tidak mencintai kita. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, di antara musibah yang menimpa seorang hamba, seseorang mencintai orang lain tapi orang itu tidak mencintai dirinya. Allah, itu musibah lagi. Akhirnya hatinya tersiksa ya akhi.
Padahal mencintai Allah tidak mungkin, ya akhal Islam, azakumullah, bertepuk sebelah tangan. Kita sebagai seorang hamba berusaha untuk mencari solusi dari segala sesuatu ini. Jangan sampai kemudian larut dan larut dengan apa? Dengan cinta-cinta seperti itu. Maka Islam memberikan kepada kita solusi. Apa itu? Yang pertama, nikah. Nikah adalah solusi yang paling tepat bagi dua sejoli yang saling mencintai. Makanya kata Rasulullah SAW, ya ma'asyara syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai pemuda, siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, segeralah menikah, kata Rasulullah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Amal lam yastati fa alaihi bis-shaum, tapi siapa yang tidak mampu hendaklah ia berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena itu menjadi tameng untuk dia. Yang kedua, sibukkan diri kita dengan mengingat Allah, dengan duduk di majlis ta'lim. Jangan sibukkan hati kita mengingat yang apabila kita ingat manusia akan menambah rasa penyakit kita. Makanya seorang ulama berkata, mengingat manusia itu penyakit dan mengingat Allah itu obat. Ya, mengingat Allah itu obat, ya akhi. Sedangkan mengingat manusia penyakit, bahkan bertambah penyakit kita. Kita terkadang menganggap ketika kita mengingat si dia akan sembuh penyakit kita. Tidak, justru akan bertambah penyakit di dalam hati kita. Jangan biarkan. Segera kita sibukkan dengan hal-hal yang sifatnya positif. Jangan habiskan waktu Anda untuk hal yang sia-sia. Tapi habiskan waktu Anda untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Cinta memang fitrah. Tapi ingat, cinta ada batasannya. Cinta memang fitrah, akhi, tapi jangan sampai melalaikan Anda dari tujuan kehidupan sesungguhnya. Tujuan hidup manusia untuk ibadah kepada Allah, mencintai Allah, takut kepada Allah. Maka jadikan cinta kita kepada seseorang cinta yang bisa membantu kita untuk senantiasa menaati Allah. Jadikan cinta kita kepada seseorang cinta yang membantu kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Maka apabila cinta kita telah memutuskan kita dari Allah, berarti itu cinta yang membawa kesengsaraan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.